Pada pembahasan tentang klasifikasi materi, kita sudah membahas bahwa setiap benda itu terdiri dari atom. Atom ini akan bergabung membentuk yang namanya molekul. Molekul pada setiap benda itu sebenarnya bergerak ya. Tetapi kalau semakin panas suhunya, gerakan molekul akan semakin cepat. Perhatikan pada video ini. Pada air panas, zat warna itu lebih cepat menyebar dibanding pada air dingin. Molekul-molekulnya cepat memisahkan diri karena suhunya sudah lebih tinggi dibandingkan pada air dingin. Nah, dari video ini sudah jelas membuktikan ya bahwa pada suhu yang lebih tinggi partikel akan bergerak lebih cepat. Nanti boleh kamu coba sendiri. Sediakan 2 gelas dan isi air, 1 air dingin dan air panas. Lalu beri zat pewarna. Perhatikan pada gelas yang mana partikel itu lebih cepat bergerak atau zat warna itu lebih cepat menyebar. Pernahkah kamu jalan-jalan ke Prancis? Kalau belum pernah, kita pasti tahu ya bangunan yang terkenal di sana adalah Menara Eiffel. Tahukah kamu bahwa tinggi Menara Eiffel itu tidak selalu tetap? Tinggi Menara Eiffel itu berbeda ketika musim panas dan musim dingin. Ketika musim panas, Menara Eiffel itu bertambah tinggi sekitar 15-17 cm dibanding ketika musim dingin. Kira-kira apa ya yang menyebabkan tinggi Menara Eiffel itu bisa berubah-ubah? Nah, supaya kamu tahu jawabannya, silakan kamu tonton video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kamu naik kereta api? Oh, kalau tidak pernah, pernahkah kamu memperhatikan rel kereta api? Nggak pernah juga ya? Oh, baiklah, ini saya tunjukkan rel kereta api ya. Rel kereta api ini dibuat ada celah-celahnya antar sambungannya. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya saat siang hari, saat suhu panas, rel kereta api tersebut tidak bengkok. Jadi ada celahnya untuk memuai. Atau kalau kamu pernah memperhatikan juga pemasangan kaca jendela atau bingkai foto. Pada bingkai itu ada celahnya sedikit. Kenapa? Pada saat memuai supaya tidak pecah kaca. Sama seperti pemasangan kabel listrik. Pemasangan kabel listrik itu dibuat agak lebih panjang. Kalau kamu pernah perhatikan pada siang hari ya. Sedangkan jika suhunya sudah turun, dia akan kembali menyusut lagi. Kita akan membahas yang pertama pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat ada 3. Yang pertama pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Baik, yang pertama pemuaian panjang. Pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh yang namanya koefisien muai. Jadi berbeda untuk besi, untuk aluminium, pertambahan panjangnya jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Jika dipanaskan aluminium dan besi, suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka aluminium akan mengalami pemuaian yang lebih besar dibandingkan besi. Karena apa? Karena koefisien muai panjang untuk aluminium lebih besar dibandingkan untuk besi. Jadi untuk koefisien muai panjang ini artinya berapa pertambahan panjang atau perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula untuk kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk pemuaian panjang secara matematis dituliskan rumusnya seperti ini. LT sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa delta T. LT itu adalah panjang akhir, L0 itu adalah panjang mula-mula, alfa itu koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Bagaimana kalau
mencari besar delta L. Boleh juga seperti ini, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Bagaimana jika ditanyakan alfanya? Maka alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Itu untuk pemuaian panjang. Untuk pemuaian luas, sebenarnya untuk pemuaian luas konsepnya sama. Kalau tadi di pemuaian panjang dia kan hanya punya panjang misalnya kalau tadi, jadi yang kita tinjau hanya panjangnya saja. Untuk luas, misalnya benda yang berbentuk persegi, misalnya seperti gambar ini. Benda ini kan mempunyai panjang, mempunyai lebar. Jadi kalau dipanaskan, mengalami pertambahan panjang, mengalami pertambahan lebar. Panjang kali lebar itu adalah luas. Jadi untuk benda yang mempunyai panjang dan lebar pasti akan mengalami pemuaian luas. Begitu dia. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Untuk persamaannya atau rumusnya juga sama, hanya simbolnya aja yang berbeda. Untuk pemuaian panjang tadi ada L, length, panjangnya. Kalau di luas simbolnya jadi A, area. Itu dia. Jadi setiap ada L tadi di pemuaian panjang, kita ganti menjadi A untuk luas. Rumusnya menjadi apa? AT sama dengan A0 dalam kurung 1 tambah beta kali delta T. Perhatikan koefisien muainya sudah berubah. Kalau tadi panjang ada alfa, sedangkan di luas ada beta. Beta itu besarnya 2 kali alfa. Jadi kalau diketahui koefisien muai panjang untuk besi, misalnya 12 kali 10 pangkat minus 6, berarti betanya tinggal kamu kalikan 2. 2 kali 12 kali 10 pangkat minus 6. Itulah untuk nilai koefisien muai luas. Tidak ada beda rumusnya. Untuk rumus yang lainnya juga demikian. Jadi setiap ada L, kamu ganti aja menjadi A. Itu saja. Yang penting kamu paham dulu konsep pemuaian panjang. Lalu untuk luas dan volume hanya ganti simbol. Baik, yang ketiga, pemuaian volume. Untuk volume, misalnya bendanya berbentuk bola atau kubus ya, atau balok, ya kan? Balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada volumenya. Mengalami pemuaian panjang, mengalami pemuaian lebar, mengalami pemuaian tinggi. Nah, kita tahu bahwa hasil kali panjang kali lebar kali tinggi adalah volume. Jadi benda yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi itu pasti mengalami yang namanya pemuaian volume. Oke, sama ya seperti yang sudah saya katakan tadi. Hanya kita ganti simbol. Untuk pembuatan rumusnya, ini dia, sama, tidak ada bedanya. Setiap ada L tadi gantikan jadi V sekarang. Sedangkan koefisien muainya berubah menjadi gamma. Gamma itu adalah koefisien muai volume yang besarnya 3 kali alfa. 3 kali koefisien muai panjang. Oke, persamaannya adalah VT sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Untuk rumus yang lainnya sama saja, tinggal kamu ganti menjadi V seluruhnya. Oke, baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di topik selanjutnya.